Cari dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Salam kemuliaan kami kepada seluruh pengurus masjid, ketua DKM, imam, khatib, dan seluruh para pengurus dan panitia yang telah mempersiapkan subuh yang berbahagia ini. Salam ta'zim penghormatan kami kepada tuan-tuan guru yang berhadir, kiai, guru-guru kita bersama yang hadir di sini, kepada orang tua kami, abang-abang yang berhadir, kemudian kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berjumpa di subuh yang sangat berbahagia ini di Masjid Al-Falah, Sragen, Jawa Tengah. Alhamdulillah kami datang bersama dengan rombongan dari Yogyakarta dan sebelumnya dari Jakarta atas prakarsa daripada Bapak Ferdi yang merupakan beliau menggagas marbot aplikasi yang ini merupakan salah satu inisiatif untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, membagi pengetahuan dan pengalaman bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan umat melalui masjid. Kita doakan mudah-mudahan amal kebaikan ini terus menjadi amal jariah insyaallah dan memberi pengaruh bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kami juga ini merupakan langkah pertama kami ke Jawa Tengah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dalam langkah kami kemari, ya. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dari sisi penyampaian bahasa, sopan santun, yang mungkin ada sedikit perbedaan antara kebiasaan orang Aceh berbicara, karena saya dari Aceh asli, datang dari PD. Bapak mungkin pernah dengar PD, ya, dari PD, ya, di Aceh, ya, yang mungkin berbeda logat, adat istiadat, budaya dan sopan santun dalam berbicara. Dari awal kami mohon maaf, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk kita berta'aruf satu sama lain insyaallah taala. Nah, Bapak Ibu, dan saya juga di sana menjadi imam masjid Al-Falah juga, ya, namanya Al-Falah. Jadi saya merasa bahagia pergi kemari juga Masjid Al-Falah juga, ya. Nah, mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama orang-orang Al-Falah, ya, di surganya nanti, ya. Al-Falah itu artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan kemenangan insyaallah taala. Memang nama itu mudah-mudahan memberikan nasib baik insyaallah taala. Nah, ayah bunda, bapak ibu, abang kakak, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, yang tadi malam saya datang kemari, saya melihat ibu-ibunya sangat rajin tahajud. Ada pengajian lagi setelah tahajud, luar biasa, ya. Alhamdulillah. Memang semangat ibu-ibu ini, ya, kadang-kadang melampaui semangat kita yang laki-laki ini, ya. Dan memang begitu, ya. Selalu di rumah itu
lampu itu yang lampu subuh itu yang menghidupkan siapa? Hah? Biasanya ibu ya yang lebih dahulu menghidupkan lampu di rumah, betul? Di subuh hari, di pagi hari yang menghidupkan lampu di dapur siapa? Ibunda kita ya. Maka ibu itulah menjadi penerang ketika di malam hari, ayah-ayah semuanya ya. Kalau seandainya ibu masih menjadi penerang di rumah yang lebih dahulu menghidupkan lampu di malam hari, nah itulah tanda masih ada kebaikan di rumah-rumah orang muslim, insyaallah taala. Insyaallah ibu-ibunda kita, istri-istri kita selalu mendapatkan bimbingan daripada Allah untuk mendidik generasi Islam terbaik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Bulan yang kita tunggu-tunggu sejak zaman dulu, sejak dari awal, sejak daripada tahun lalu. Tinggal 2 pekan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu apa persiapan kita dalam menantikan dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Kalau seandainya datang tamu kepada kita dan tamu itu kita nantikan, kita tunggu, maka kita akan mempersiapkan dengan cara yang baik. Tapi kalau seandainya tamu itu tidak diundang, tidak ditunggu, tidak diharapkan, maka ketika datang, ya dia tidak akan pernah dimuliakan. Maka kita selaku umat Islam, datangnya bulan Ramadan nanti hendaklah dari sejak awal kita persiapkan dan kita harapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bentuk pengharapan ketika untuk datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua, ayah bunda, ibu-ibu, ayah-ayah semuanya, untuk supaya kita dijadikan, diberikan izin beribadah sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan. Sebuah kisah ya dituturkan oleh Talhah ibnu Ubaidillah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Kisah daripada Talhah ibnu Ubaidillah, ada 2 orang sahabat Nabi itu masuk Islam sekaligus pada satu hari ya. Yang satunya setelah masuk Islam itu sangat rajin pergi berjihad fi sabilillah, sehingga dengan izin Allah salah satu daripada 2 sahabat ini meninggal syahid fi sabilillah, perang bersama Nabi. Sedangkan sahabatnya yang satu lagi ini diwafatkan oleh Allah setahun setelah itu, setahun setelah syahidnya temannya yang pertama ini. Lalu Talhah ibnu Ubaidillah bercerita, di malam hari beliau bermimpi melihat 2 sahabat yang telah tiada ini. Beliau bermimpi seakan-akan melihat sedang antri masuk ke dalam syurga. Yang pertama sekali dipersilahkan masuk ke dalam syurga itu adalah sahabat yang terakhir meninggal, bukan yang duluan meninggal, yang syahid fisabilillah sedang berperang. Kemudian pertama masuk yang terakhir meninggal, lalu kemudian datang yang kedua, yaitu sahabat yang duluan meninggal, yang syahid dalam perang. Ketika datang di depan pintu syurga, kata Talhah ibnu Ubaidillah, beliau melihat dalam mimpi, malaikatnya bilang, belum sampai waktumu masuk ke dalam syurga, tunggu dulu di waiting list, bahasa kita, waiting room. Masuk waiting room, belum diizinkan duluan masuk ke dalam syurga. Lalu Talhah ibnu Ubaidillah terjaga dari tidur beliau, menceritakan itu kepada sahabat yang lain. Saya semalam mimpi, kan ingat itu ada 2 orang sahabat kita itu yang mereka masuk Islam sekaligus, tapi masa meninggalnya beda. Tapi yang duluan masuk syurga saya lihat dalam mimpi justru yang terakhir meninggal. Sahabat yang mendengarkan mimpi itu merasa heran, kok bisa yang terakhir meninggal duluan masuk ya? Bukankah yang pertama meninggal itu dia meninggal bahkan dalam perang, sedangkan yang kedua enggak meninggal dalam perang.
Mereka pun sepakat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita tanya sama Nabi, ini beneran seperti itu atau bukan? Pergi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran tentang hal itu, kata Nabi. Faqalu ya Rasulullah, kami heran ya Rasulullah, kana asyaddu rajulaini ijtihadan thumma ijtahad. Karena yang terakhir masuk yang terakhir masuk surga dalam mimpi itu orang yang paling rajin berjihad, dan dia wafat juga ketika jihad, syahid di sana. Ya. Wa dakhala hadzal akhirul jannah qablahu. Sedangkan dia masuk surga terakhir. Kenapa? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Kata Nabi, bukankah yang duluan masuk surga itu dia lebih panjang umurnya setahun, kata Nabi. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qal wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza minas sajadah fis sanah. Yang terakhir meninggal ini, kata Nabi, dia dipanjangkan umurnya oleh Allah setahun, maka dia sempat puasa bulan Ramadan, dan dia sempat bersujud sekian kali sujud dalam setahun dalam solatnya. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Maka kata Nabi, perbedaan antara keduanya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Yang terakhir meninggal, panjang umur setahun, sempat dia berpuasa setahun, kemudian dia selama setahun melaksanakan solat, melakukan ruku' dan sujud sekian ribu bahkan daripada ruku' dan sujudnya. Maka perbedaannya adalah jauh, kata Nabi. Perbedaan antara bedanya seperti langit dan bumi. Jadi tidak perlu heran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mana lebih baik panjang umur dengan pendek umur? Hah? Panjang umur kalau korupsi gimana? Hah? Panjang umur kalau menipu bagaimana? Nauzubillah. Bermaksiat, panjang dan pendek umur enggak. Bukan itu, bukan panjang umur dan pendek yang dihitung, tapi amalannya. Kalau seseorang panjang umur kemudian berbuat kebaikan dengan panjang umurnya itu, maka itu lebih baik. Baiknya itu bukan dari panjang, tetapi dari amal kebaikan yang dia lakukan. Maka para ulama mengatakan panjang umur berbuat baik, pendek umur berbuat baik, mana lebih baik? Ini dia baru. Lebih baik panjang umur berbuat kebaikan dengan umur yang panjang dan berbuat amal soleh seperti sahabat ini. Ini sama-sama masuk surga, Bapak Ibu. Sama-sama masuk surga, tapi level surganya beda. Gara-gara apa? Amal solehnya berbeda. Yang disorot oleh Nabi dua. Bukankah ini sempat puasa Ramadan? Kata Nabi. Kemudian dia solat, sujud, ruku' dalam setahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur kita, sempat kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Kata Nabi, man shama ramadanan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho daripada Allah, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak tanggung-tanggung loh. Allah memberikan keampunan bagi hambanya. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan dua syarat: imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho daripada Allah. Enggak ada yang lain. Maka Nabi mengatakan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukan setahun, Pak.
bukan 2 tahun, bukan 10 tahun terdahulu. Kalau Bapak umur sekarang 70 tahun, maka terdahulu Bapak adalah berapa panjang, berapa lama itu. Kalau 90 tahun, terdahulu. Kalau 20 tahun, terdahulu. Nggak ada hitungan. Berapa umurmu sekarang, berapa umur kita sekarang, yang dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka diberikan izin. Makanya para salafus soleh dulu sangat menantikan datangnya bulan Ramadan, walaupun setahun sekali lagi, mudah-mudahan ke depan nih dapat nih. Demi apa? Pengampunan. Demi apa? Melipat gandakan daripada amalan. Kemudian kita lihat bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dan disebutkan, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr, kata Nabi, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan pengampunan dan kelipatan daripada pahala. Satu malam daripada malam Lailatul Qadar disorot oleh Nabi dalam hadis beliau, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurrima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang gak dapat kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia memang gak pantas dapat kebaikan, kata Nabi. Udah gak pantas dapat kebaikan kalau dia gak dapat malam Lailatul Qadar, kebaikan malam Lailatul Qadar. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah cerita Nabi Nuh itu, umur Nabi Nuh itu berdakwah Nabi Nuh itu selama 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya 9.950 tahun. 50 tahun kurang 1000. Itu masa dakwah Nabi Nuh di kaum beliau. Alfasanatin ila khamsina amah, kata Allah. 1000 kurang 50 sama 950 tahun. Itu bukan umur Nabi Nuh, tetapi masa beliau berdakwah. Seperti Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Maka umur Nabi Nuh berapa? Umur umat Nabi Nuh berapa tahun? 1000 lebih, Pak. Umat Nabi Nuh umurnya seumur mereka 1000 lebih. Kalau nanti dihadapkan di hari kiamat, ngumpul umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh yang paling taat itu berapa ribu tahun taat? 1000 tahun lebih dia taat pada Allah. Umat Nabi Muhammad taatnya, nabinya 63 tahun, ya, nabinya berapa? 63 tahun, umatnya ya segitu-segitu juga. Setaat-taat kita pada Allah umat Nabi Muhammad ya 63 tahun. Syukur-syukur 70 tahun itu, 70 tahun udah ekstra itu. Ya, ada penambahan nih Bapak ya, yang 70 tahun ada penambahan dikit tuh. Ya. Bayangkan itu. Tapi kita akan dikatakan sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi di hari kiamat dibandingkan gimana itu amalannya? Jauh kita bandingannya amalan kita. Nah, disinilah rahasia datang bulan Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam Ramadan dia beribadah, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 83 tahun, seperti dia beribadah 83 tahun Bapak. Maka kalau umur kita 50-60 tahun sempat dapat malam Lailatul Qadar, setiap tahun sekali dapat, maka kalikan 83 tahun kali misalkan 40 kali. 83 tahun kali 40 kali atau 60 kali kita dapat. Ya kalau umur kita 60 tahun, ya 40 tahun lah kita dapat. Sebelumnya yang 20 tahun itu masa apa? Masa apa? Masa masih mutar-mutar ya, masih belum tahu diri lagi ya. 83 tahun kali 40 dapat berapa?
Nah, maka disitulah kemudian umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat umurnya 63 tahun atau 70 tahun, tetapi amalannya melampaui umat Nabi Nuh dalam catatan. Melampaui umat-umat Nabi yang terdahulu. Kenapa? Memang umurnya pendek, umurnya tidak sama dengan hitungan tahun umat-umat sebelumnya, tetapi amalan mereka melampaui daripada umat-umat sebelumnya. Maka dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat ukhrijat linnas, Bapak Ibu. Maka bulan Ramadan, bulan pengampunan dan bulan dilipat gandakan pahala dalam setiap amalan kita. Maka ini sebuah rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Allah ingin merahmati, Allah ingin mengampuni, Allah ingin memberikan ganjaran besar kepada umat. Bagaimana kita yang menantikan itu merasa biasa saja? Tidak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita lihat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan para sahabat dulu tentang bulan Ramadan yang akan datang. Ya, Nabi itu kasih kabar gembira kepada para sahabat. Saya juga ingin menyampaikan di sini kepada Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Nabi untuk memberikan kabar gembira kepada sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Coba kita lihat nanti di hati kita, kita merasa gembira enggak kalau itu kabarnya, kalau itu beritanya? Ya. Mungkin kita bertanya, Ustadz, apa sih yang dikatakan oleh Nabi untuk menyemangatkan para sahabat menyongsong bulan Ramadan? Apaan yang dikatakan oleh Nabi? Nanti kita bandingkan hati kita, kita merasa itu sebuah kabar gembira enggak ya? Dengarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan sufidat syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha baban wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadi kulla lailatin ya baghil khairi aqbil wa ya baghi syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar dzalika kulla lailatin. Apa kata Nabi? Beliau berikan kabar gembira kepada para sahabat apabila datang bulan Ramadan, awal pertama bulan Ramadan, kata Nabi, malam pertama bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu, kata Nabi. Syaitan-syaitan diikat, dibelenggu, dan pintu neraka itu ditutup, dan tidak ada yang dibuka satupun daripada pintu neraka, dan dibukakan pintu-pintu syurga, dan tidak ada satupun pintu syurga yang ditutup. Dan setiap malam itu malaikat ada yang memanggil, ya baghil khairi aqbil, wahai dia yang menginginkan kebaikan, ayo kemari, ayo kemari, ayo bersegeralah, bersemangatlah. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai yang menginginkan kejahatan, berbuat maksiat, berhentilah. Itu panggilan malaikat. Yang menginginkan kebaikan, ayo kemarilah, berbuatlah, bersemangatlah. Wahai engkau yang menginginkan kemaksiatan, kejahatan, aqsir, cukup, berhentilah, kata malaikat. Walillahi utaqa'u minan nar, dan pada bulan Ramadan itu ada yang dilepaskan daripada neraka oleh Allah, dijamin tidak masuk neraka. Wadzalika kulla lailatin, dan itu setiap malam, kata Nabi. Begitu yang diceritakan oleh Nabi ketika beliau memberikan kabar gembira bulan-bulan Ramadan kepada para sahabat. Para sahabat, itu beritanya Ustaz? Iya, itu beritanya. Saya tanya, apakah berita ini bisa memberikan kabar gembira kepada kita atau tidak? Ustaz, saya merasa biasa saja.
Saya merasa biasa saja. Oke, sekarang saya suruh bandingkan sekarang. Bapak, Ramadan kali ini, Idul Fitri kali ini, itu ada gaji 13 dilipat gandakan jadi 2, Pak. Senang nggak? Menteri Keuangan mengatakan gaji 13, gaji 14, gaji 15 tahun ini cair langsung nanti Idul Fitri sebelum Idul Fitri. Senang nggak? Bagi yang PNS, bagi yang supporter MU, semalam tidak sempat lihat pertandingan MU. Ternyata MU menang tadi malam. Senang tidak supporter MU? Senang. Wow, senang, gembira. Kenapa? Yang dia support itu menang. Klub yang dia support menang. Atau Arsenal lah, atau Barca, terserah. Senang dengarkan kabar itu, senang. Kalau dengarkan kabar ini, biasa saja, Pak. Ada apa masalah dengan hati kita? Nabi nggak ceramah panjang lebar bercerita kepada sahabat hebatnya bulan Ramadan seperti kita hari ini 1 jam ceramah, setengah jam ngomong masalah bulan Ramadan. Itu yang diceritakan Nabi kepada para sahabat, titik. Itu loh kehebatan bulan Ramadan. Apa itu? Apabila datang bulan Ramadan, dari sejak awal malam Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Apa makna syaitan-syaitan dibelenggu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada 2 makna kata Imam Izz bin Abdul Salam. Yang pertama adalah memang betul syaitan itu dibelenggu secara nyata. Yang kedua bermakna adalah kiasan, yaitu bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan, begitu banyak orang yang berbuat kebaikan dengan puasa dengan bulan suci Ramadan, sehingga mereka tidak sempat berbuat maksiat. Jadi pintu syaitan itu tidak ada cara syaitan menggoda manusia. Kedua-duanya benar. Dibelenggu secara nyata, syaitan itu tidak berfungsi, betul ya, tidak mampu menggoda manusia, betul juga. Jadi kalau demikian, Bapak Ibu, selama ini sebelum bulan Ramadan kadang ya, atau saat ini sebelum datang bulan Ramadan, orang-orang banyak berbuat maksiat. Oke? Sebabnya kenapa? Maksiat itu gara-gara syaitan. Oke lah. Jadikan syaitan sebagai kambing hitam atau kambing putih, terserah. Tapi bulan Ramadan nanti syaitan itu dibelenggu. Syaitan itu nggak berfungsi, non-aktif. Kita lihat siapa yang salah selama ini. Syaitankah yang salah atau kamunya yang syaitan? Kalau tidak sanggup sampai ke masjid, tidak mampu untuk menjaga berjamaah, nggak mampu sholat subuh ke masjid, kenapa? Dikencingi sama syaitan saya, Ustaz. Gara-gara syaitan ini begitu menggoda, sehingga begitu kuat godaannya, saya nggak sampai ke masjid. Oke, kita tunggu awal malam bulan Ramadan, awal subuh bulan Ramadan sampai akhir. Ketika syaitan dibelenggu, kamunya seperti apa? Ringan nggak pergi sholat atau berat masih pergi sholat? Kalau ternyata bulan Ramadan juga masih berat sama seperti biasa, oh berarti kamunya yang syaitan, ya. Bukan? Nah, maka itu informasi penting daripada Nabi yang selama ini menyalahkan syaitan. Lihat awal malam bulan Ramadan, kata Nabi, dari sejak itu mulai dibelenggu syaitan itu. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kata Nabi, ditutup pintu neraka. Bapak Ibu, kalau seandainya perusahaan tutup, agen-agennya gimana? Hah? Agennya libur kan? Gak ada kerja. Ketika neraka ditutup, syaitan, nah itulah dibelenggu syaitannya, gak ada kerjaan dia, gak ada kerja dia. Neraka ditutup, agennya juga gak ada kerja. Ya. Dibukakan pintu surga. Ya Allah, apa makna dibukakan pintu surga? Kata Imam Izz bin Abdul Salam, boleh jadi memang surga itu memang betul-betul terbuka, sebagaimana nyatanya begitu. Boleh juga bermakna bahwa amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba itu menjamin dia ke surga. Artinya amalan-amalan kita bulan Ramadan nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu langsung ditransfer sampai ke surga. Kita langsung bisa booking tempat di surga dengan amalan kita.
Ya kalau kita bisa booking tempat di surga, maka kita akan punya jatah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Futihan abwabul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang ditutup, ya. Dan malaikat memanggil, ya. Serta an-utaqa minan nar. Di situ ada utaqaun minan nar. Ada orang-orang setiap malam yang dia itu dilepaskan daripada siksa api neraka. Inilah yang kita minta selalu, setiap hari, setiap saat dalam doa kita. Rabbana ajirna minan nar, ya. Rabbana ajirna minan nar. Selalu kita meminta doa kepada Allah, dilepaskan daripada api neraka, dilepaskan daripada api neraka. Dan itu setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada bulan Ramadan nanti jadikanlah, Bapak Ibu, saya ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lihat kepada Nabi bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu adalah bulan kita menampakkan sebaik-baik diri kita. Para sahabat menuturkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang sangat baik, sangat dermawan. Tetapi bulan Ramadan lebih dermawan lagi, kata sahabat. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saya ingin kasih tahu bagaimana dermawannya Nabi. Dilaporkan oleh para sahabat kepada kita, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala syai'an faqala la. Rasulullah itu apa saja yang diminta kepada beliau, beliau tidak pernah mengatakan enggak. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan, Nabi itu siapa saja orang datang meminta kepada beliau enggak pernah mengatakan enggak, la. Nggak pernah Nabi ucapkan itu. Pernah datang dalam sebuah kisah dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi menyebutkan bahwa ada orang yang datang meminta kepada Nabi, tapi sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa beliau berikan di rumah beliau. Tidak ada. Memang beliau tidak memiliki apa-apa di hari itu, habis semua. Apa kata Nabi? Ibta' alayya fa in ja'ani syai'un qadaituh. Kata Nabi, beli saja yang engkau butuhkan, nanti apabila datang sesuatu aku yang bayar, kata Nabi. Nabi tidak punya apa-apa. Bahasa kita sekarang, pergi saja di toko, ambil barangnya yang engkau perlu, nanti bonnya kasih ke saya yang akan bayar. Dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bulan Ramadan ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tapi Ramadan lebih lagi daripada kebiasaan. Apa kata para ulama? Bulan Ramadan adalah bulan kita menampakkan versi diri kita yang lebih baik. Kalaulah misalkan ayah bunda, bapak ibu, selama 11 bulan kita biasa saja, setidaknya bulan Ramadan 1 bulan dalam setahun, kita tampakkanlah diri kita yang paling baik. Bagaimana terbaiknya diri kita? Nampakkan fa'arullaha ta'ala min anfusikum khaira, kata Nabi. Fa'arullaha, nampakkan pada Allah, perlihatkan pada Allah kebaikan dari dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak, enggak setahun Bapak, cukup sebulan saja. Setelah itu Bapak pikir-pikir lagi nanti, ya. Jadikan sebulan itu betul-betul nampakkan kebaikan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bulan Ramadan nanti, ya, perbanyaklah dengan qiyamul lail. Perbanyaklah kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi kehidupan kita, dan Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi petunjuk bagi kita. Di dalamnya seperti manual book. Manual book itu atau buku petunjuk seperti mobil, Bapak Ibu. Mobil punya buku petunjuk. Setiap setahun sekali dia perlu diservis sesuai dengan buku petunjuk itu. Kalau ada yang kurang, direview kembali. Bulan Ramadan, Nabi saja duduk dengan Jibril mereview Al-Quran.
Kana yudarisuhul Quran. Jibril datang mentadarus Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ulang kaji sesuai dengan buku petunjuk. Kita juga begitu. Khatam Al-Quran sebanyak-banyaknya bulan Ramadan, mereview kembali kehidupan kita sesuai dengan buku petunjuk. Jangan sampai kita mengoperasikan diri kita ini di luar daripada kaidah sesuai dengan buku petunjuk tersebut. Itu dia maknanya. Maka bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Saatnya kita hidup bersama Al-Quran, bersama dengan qiyam. Yang hari ini simpan Al-Quran di dinding, simpan Al-Quran misalkan di lemari, udah bisa ambil. Hapus dia, sapu bersih supaya disiapkan untuk bulan Ramadan. Tapi saya lihat luar biasa di Sragen ini, ya, ada tadarus Al-Quran setiap subuh ya, Bapak-bapak ya. Setiap subuh imam kita, ustaz kita telah membiasakan guru kita di sini untuk kita membersamai Al-Quran. Kalau sekarang membersamai Al-Quran sehari satu lembar, maka bulan Ramadan 1 juz sehari. Kalau sudah biasa 1 juz, maka bulan Ramadan ini 2 juz. Sudah biasa 2 juz, berarti setiap hari 3 juz. Terus meningkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nampakkan dari diri kita sesuatu yang lebih baik bulan Ramadan, supaya kita bertanafus, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Saya lihat bahwa kondisi sudah mulai banyak suara piring, sudah mulai banyak suara sendok ya, dan itu sangat menggetarkan jiwa kita, betul ya, dan itu sangat menggoda ya. Mumpung masih belum bulan Ramadan, maka makanlah seenaknya. Ada pesta durian lagi saya dengar ya. Memang durian Sragen ini durian terbaik ya? Hah? Mahal ya? Mahal, Masya Allah ya. Kalau begitu bisa saya bawa pulang 1 truk ke Aceh Bapak Ibu ya? Bisa ya? Bisa insya Allah. Nah, insya Allah terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atas segala perhatiannya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita umur panjang dan diberikan taufik untuk berbuat ketaatan dan ibadah pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita berjumpa lain waktu dan kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.